Mbak Penny. Kita tunggu bentar ya Mbak. Semoga ada yang join. Sehat-sehat Mbak Penny. Ya udah kita langsung ya Pak Penny ya. Hello Mbak Mika. Thank you for joining. Mana nih Mbak Penny nih? Halo Mbak Sofi. Hai Mbak Penny, apa kabar? Baik nih Mbak. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya, Alhamdulillah sehat juga Mbak Sofi. Thank you loh Mbak Penny. Wah, ini Mbak Wah, Penny ini luar biasa IG live-nya setiap hari loh. Sibuk banget nih minta waktunya. ya sebenarnya sibuk, dibilang sibuk ya gimana ya, sibuk gak sibuk lah ya Mbak Ya, Sofi. kan Karena harus saya harus memang, cari kesibukan ya Mbak. mm-mm. Iya, saya emang apa ya, men-challenge diri saya nih kemarin Mbak. Jadi apa, kenapa saya bikin live 90 hari itu, salah satunya itu mau men-challenge diri saya sendiri sama ingin berbagi cerita, inspirasi dan Betul, ide-ide gitu betul. ke teman-teman gitu. Jadi kan memang kebetulan saya kan WFH ya, bekerjanya dari rumah, dan saya ingin membagikan apa ya, inspirasi juga dan cerita-cerita ke teman-teman nih, kalau sebenarnya meskipun di rumah aja tuh kita bisa berdaya, bisa bisa tetap produktif gitu loh Mbak Sofi gitu. Betul, betul, betul. Ada Mbak, ini saya sapa dulu sebelumnya ada Mbak Tuti juga Iya yang iya, udah oke Mbak. join. Ada Pak Diaska. Nah, thank you. Mudah-mudahan setelah ini akan makin banyak teman-teman yang join. Mbak Penny, aku Iya hari Mbak. ini pengen sekali mencoba menggali ya tentunya. Karena topik yang saya ambil kali ini adalah mewujudkan bebas finansial dengan menulis. Emang bisa gitu kan? Pertanyaannya ya kan? Sebetulnya Iya ini latar belakangnya adalah saya kan seorang financial freedom coach. iya Mbak. Misi saya adalah mengajak setiap orang untuk sadar mengenai perencanaan keuangan. Tapi perencanaan Betul. keuangan itu sebetulnya ada dua sisi, di mana kita membagi-bagi dan mengalokasikan keuangan kita dengan baik, sehingga kita bisa mewujudkan bebas finansial. Tapi juga sebetulnya bagaimana kita menggali sumber daya yang kita miliki yang mungkin kadang-kadang Betul. kita sendiri juga nggak sadar kalau kita punya itu Iya, gitu. betul Nah betul kemarin betul. saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Penny, terus banyak hal yang saya lihat menarik nih untuk kita share gitu. Karena ternyata setiap dari kita itu adalah guru buat orang lain. Setiap Betul dari kita tuh betul ternyata punya kisah yang bisa kita betul ceritakan. Cuman betul. kadang-kadang memang kita tidak merasa bahwa kita kita tuh menarik gitu. Ah masa iya sih kisah gue diceritain gitu. Atau kadang-kadang mungkin kayaknya hidup saya biasa-biasa aja deh. Tapi begitu misalnya kita buka buku, kita baca suatu cerita yang sederhana, terus mikir, ih kok kayak cerita hidup gue ya gitu. Jadi Iya. ternyata sebetulnya, ya kan, sesederhana apapun yang kita pikir tentang hidup kita, sebetulnya kita itu punya potensi yang seharusnya kita bisa gali. Nah, Betul banget Mbak Sofi. benar. Nah, ternyata menulis itu juga bisa menghasilkan income nih kata Mbak 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 Penny ya. Nah, saya mungkin Betul. jelaskan sedikit siapa Mbak Penny, tapi nanti mungkin Mbak Penny bisa jelaskan lebih detail lagi. Mbak Penny adalah seorang Boleh boleh Mbak. bookpreneur yang tujuan misinya adalah membantu kita semua untuk mewujudkan karya kita dalam bentuk buku. Nah, ini mungkin Mbak Penny bisa boleh cerita sepak terjangnya sebagai bookpreneur nih bagaimana? Silakan Mbak Penny. Iya. Iya, pertama saya mau ucapin terima kasih ya buat Mbak Sofi yang mau undang saya nih sore hari ini. Terima kasih juga nih teman-teman
yang join live di sini. Terima kasih juga nanti yang mungkin bisa lihat rekamannya juga ya. Jadi saya mau perkenalkan diri saya dulu nih. Saya Penny. Saya itu seorang book design. Jadi saya sudah melakukan pekerjaan ini sebagai book design itu sejak 2007, Mbak Sofi. Jadi dulu saya bekerja di majalah. Kemudian majalah saya kan tutup. Jadi mau tidak mau saya harus mencari pekerjaan lain nih gitu, dan kebetulan saya ingin yang lebih bebas lah ya. Lagian juga umur juga udah nggak muda ya. Masa? Akhirnya saya memutuskan untuk freelance. Iya, Mas Sofi. Jadi saya memutuskan untuk freelance, dan waktu itu juga kebetulan saya memiliki anak. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan untuk bekerja di rumah dan freelance sebagai book designer gitu. Jadi apa yang melatar belakangi saya memilih profesi ini. Jadi saya dulu pernah nih bikin buku nih, Mbak Sofi. Jadi saya ngerasa kesulitan, ada kesulitan untuk mewujudkan buku saya itu, meskipun saya bisa desain gitu. Nah, ternyata bisa desain itu nggak jaminan bisa membuat sebuah buku gitu. Nah, waktu itu di tahun 2006 itu ya, saya pengen bikin buku untuk teman saya ceritanya waktu itu, Mbak. Jadi mau saya kadoin nih ceritanya. Nah, sudah desain gitu. Terus pas ketika saya mau cetak itu susah. Waktu itu nggak banyak percetakan atau tempat untuk print buku yang bisa dibilang sesuai budget, terus sesuai dengan keinginan ya. Kalau sekarang kan udah banyak ya, udah banyak digital printing, sudah bisa print on demand gitu. Kalau dulu tuh kebanyakan harus offset nih, jadi harus cetak banyak gitu, Mbak Sofi. Jadi kan kayaknya kalau kita mau bikin buku customize gitu tuh susah banget. Kalaupun bisa harganya mahal, jadi kayaknya wah, nggak worth it juga ya gitu. Nah, dari situlah saya kepikiran gini. Jadi mungkin ya ada orang lain juga yang mengalami kejadian seperti ini, mengalami masalah seperti saya itu. Jadi mau bikin buku susah gitu. Entah mungkin dari sisi penulisannya, entah mungkin desainnya, entah ketika produksinya gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami gitu ya, membantu beberapa project teman-teman untuk membuat buku gitu, saya ingin membantu lebih banyak orang untuk berkarya, Mbak Sofi. Jadi terutama penulis pemula gitu. Jadi yang mungkin mau ke penerbit susah, atau mau bikin bukunya ada kendala lah ya kan. Namanya pemula kan mungkin bingung mulainya dari mana gitu. Nah, saya ingin membagikan cerita-cerita saya atau inspirasi yang datang dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman untuk mau mulai berkarya, mau meninggalkan legacy untuk dirinya dan keluarganya ya minimal, dan mungkin juga hopefully bisa menginspirasi orang lain lagi nih, Mbak Sofi gitu. Jadi itu sih sebenarnya latar belakang saya ya. Kemudian ketika pandemi kemarin, kebetulan kan saya memang bergabung dalam komunitas ya, Mbak Sofi, di Kids Moms. Nah, komunitas saya ini banyak juga nih yang terdampak ya pandemi gitu. Kita mau berkarya susah gitu. Nah, itu juga saya juga mulai memikirkan, wah, saya juga mau mau mensupport teman-teman saya, mendukung teman-teman saya untuk meskipun di rumah aja yuk kita berkarya yuk gitu. Karena meskipun di rumah aja tuh bukan halangan ya untuk kita berkarya. Nah, di tahun lalu itu akhirnya saya timbul gagasan ide untuk bikin gerakan nulis yuk, Mbak Sofi. Jadi saya mengajak teman-teman nih untuk menulis dan membuat bukunya sendiri gitu. Jadi ini bukunya ya teman-teman. Jadi waktu itu kita memang berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda nih, Mbak Sofi. Jadi
ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang entrepreneur, ada yang pegawai kantoran juga, ada juga yang penulis nih. Tapi kebanyakan memang penulis pemula. Jadi saya apa ya, saya beruntung banget ya didukung sama teman-teman saya di komunitas, karena semoga sih ini bisa menularkan lagi ke orang-orang di luar komunitas saya juga gitu. Jadi mau berkarya, mau meninggalkan legacy dan mewujudkan impiannya membuat buku gitu, Mbak Sofi. Keren, keren. Dari semua penjelasan itu sangat sangat detail. Dan aku lihat memang sebetulnya yang paling penting yang perlu digaris bawahi adalah menulis itu bisa meninggalkan legacy. Betul. Dan juga betul, menginspirasi orang lain. Nah, ini sebetulnya menarik. Saya yakin semua teman-teman yang sudah join di sini ya, ada Mbak Mika, ada Mbak Asuti, Pak Diaka, Bu Mary, tadi saya, Hai Bu Mary, ada Ade, Halo. Kita, ada Pak Abu, Mbak Feralin, Pak Riki. Saya yakin semua punya kisah yang Betul. bisa kita ceritakan. Cuman kadang-kadang kita tuh gini loh Mbak, merasa bahwa cerita kita tuh menarik gitu, atau mungkin kita yakin bahwa cerita kita menarik gitu, kita punya bermacam ide yang ada di kepala kita, cuman kita nggak tahu gimana menuangkannya atau paling memulainya tuh gimana gitu. Kalau Mbak Penny nih sebagai entrepreneur, ada nggak kiat-kiat supaya kita itu bisa membuat flow cerita yang menarik, mengalir gitu, kemudian membangkitkan dia tadi, menginspirasi dan lain sebagainya, itu ada nggak Mbak Penny? Iya Mbak Sofi, pertanyaan bagus banget nih. Jadi memang kebanyakan ya ketika saya ajak teman saya nih, itu tuh Mbak Sofi, saya nggak bisa nulis pen gitu. Saya mau nulis apaan ya? Saya mulainya dari mana ya? Kayak gitu. Itu banyak banget yang bilang kayak gitu waktu saya ajak ya gitu. Nah, di project pertama ini saya sudah membuktikan ya. Jadi dari yang nggak punya ide, dari yang latar belakangnya berbeda-beda, ada yang ibu rumah tangga, ada yang lain-lain ya gitu. Itu ternyata bisa Mbak Sofi. Jadi sebenarnya gampang aja untuk menyalurkan idenya ya supaya jadi nih gitu. Saya punya ada tipsnya sih sebenarnya Mbak Sofi. Jadi saya mau bagikan nih ke teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau membuat buku nih, saya ada tips pasti. Jadi PASTI. Biar gampang ya, biar gampang diingatnya nih sama teman-teman. Tips pasti. Jadi P-nya itu adalah pertama, pilih tema dulu Mbak Sofi. Jadi kita tentuin dulu nih, kita mau ambil sudut pandang yang mana, mau ambil tema yang mana nih. Sebaiknya kita pilih tema yang kita kuasain nih gitu. Kalau kita memang ibu rumah tangga, ya coba kita lihat apa yang paling kita kuasain deh. Misalnya memasak bisa. Nah, kita ambil tema-tema yang sebaiknya dekat dengan keseharian kita, dan semakin sederhana temanya semakin bagus. Mengasuh anak yang gitu ya, iya, itu yang pertama saya pasti suruh teman-teman untuk coba kamu lihat di keseharian kamu itu yang paling deket apa, atau enggak kamu apa yang paling kamu kuasain deh gitu. Terus habis itu A-nya kita pilih audiensnya nih Mbak Sofi. Jadi setelah menentukan tema, kita tentukan audiensnya siapa. Jadi lebih spesifik audiensnya yang kita tuju itu lebih bagus. Jadi misalnya kita pengen bikin buku anak gitu, atau buku remaja, atau buku dewasa yang serius gitu ya. Itu kita tentukan dulu. Kayak untuk membuat buku anak aja itu bisa dikategorisasi lagi loh Mbak Sofi. Jadi ada yang misalnya preschool, ada juga yang mungkin usia SD, ada juga yang usia SMP. Itu kan ada pengkategorisasian ya. Jadi semakin kita fokus ke satu audiens itu semakin bagus. Jadi misalnya sebut aja bilang ke anak-anak SD ya, itu kan nanti bisa dikembangin lagi cara bicaranya seperti apa. Kalau anak SD kan mungkin sudah bisa baca ya, jadi kata-katanya juga
mungkin bisa lebih banyak kayak gitu dibandingkan misalnya kita tujuannya buat anak TK atau enggak prasekolah gitu kan, pasti kata-katanya lebih sedikit dibandingkan yang tadi gitu. Nah itu yang kedua ya, tentukan audiens kamu. Terus yang ketiga itu S-nya segera mulai nih teman-teman. Jadi jangan Hmm. ditunda-tunda. Jadi begitu ada ide itu kita mulai tulis itu idenya yang muncul itu. Jadi jangan jangan ditunda-tunda. Karena mungkin ide itu bisa datang kapan aja ya. Jadi kan kita nggak tahu. Begitu ada ide ya udah coba dicatat gitu. Nah, yang T-nya itu bersambungnya dari S-nya nih. T-nya itu tuangkan dalam ide dan gagasan. Tuangkan ide dan gagasanmu dalam tulisan ya. Nah, itu setelah ditulis nanti kita akan kembangkan. Misalnya kita sudah tentukan nih mau berapa halaman misalnya. Nah, itu nanti kita mulai tentukan nih berapa halaman, satu halamannya berapa, terus alurnya seperti apa kayak gitu. Tapi untuk pertama sih saya biasanya menyarankan udah mengalir aja, jangan dibatasin. Jadi coba ditulis, mengalir dan nanti kita lihat nih. Karena dalam proses pembuatan buku kan apa ya kayak untuk beresin naskah itu ada prosesnya lagi. Jadi ada proses editingnya lagi tuh. Jadi untuk awal sih mengalir aja, tulis aja yang ingin kita tulis, apa yang ada di dalam kepala gitu, Mbak Sofi. Nah, yang terakhir itu I-nya itu adalah inspirasi itu bisa datang dari manapun. Yang tadi balik lagi nih, inspirasi itu bisa dari apa hal-hal yang kita lihat setiap hari atau enggak hal-hal yang bisa atau saat itu sedang kita lihat gitu ya. Bisa jadi misalnya kita punya hewan peliharaan nih. Nah, dari situ mungkin juga bisa jadi ide untuk penulisan atau mungkin kita lagi nonton film. Nah, itu juga bisa jadi inspirasi untuk menulis buku nih Mbak Sofi. Jadi pasti tips itu apa semoga ya dari tips pasti itu bisa apa ya teman-teman bisa dipraktekin ya untuk membuat buku gitu. Keren. Oke. Ini gampang banget ingatnya nih. Pasti Gampang banget. pilih tema, terus Betul. pilih juga audiensnya, segera Iya. mulai, tuangkan ide dan gagasan, kemudian Betul. inspirasi bisa datang dari mana aja. Betul. Jadi Betul Mbak Sofi. kalaupun kita masih belum merasa yakin bahwa kisah kita itu menarik untuk dibaca orang lain, mungkin kisah orang lain bisa kita sampaikan ketika Betul. itu menginspirasi Betul. kita bisa sampaikan ke orang Betul lain Mbak ya, Sofi. bahan Iya. inspirasi juga. Oke, jadi sebetulnya menulis itu bisa untuk semua orang gitu loh. Kadang-kadang kan ini keren Betul banget Mbak tuh Sofi. bukunya gitu, ada yang bestseller segala macam. Kalau nulis buku bestseller tuh mungkin ada tips khusus lainnya lagi tuh yang sampai ini ya. Untuk menulis buku-buku bestseller ini gini Mbak Sofi. Jadi semua itu pasti ada awal mulanya. Semua itu harus dimulai dari pertama ya. Apa kita harus memulainya dulu membuat buku Hmm, karena nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi bestseller. benar. Kecuali memang bukunya apa presiden atau apa gitu ya. Jadi Hmm. kita harus melewati proses ya Mbak Sofi. Jadi ada tahapannya juga ya dari pembuatan buku pertama kita gitu. Yang penting berkarya dulu nih Mbak Sofi untuk jadi buku bestseller itu nanti ada proses lanjutannya lah Mbak Sofi gitu. Oke. Sebenarnya juga ada trik-triknya juga ya untuk membuat buku bestseller karena Oh, eh, untuk itu kan ada apa ya pendukungnya lah ya untuk membuat sebuah buku menjadi bestseller. nih seru ya. Pengen deh. Saya tuh merasa ada sesuatu ide yang bisa saya sampaikan, cuman kadang-kadang itu masih mundur. Betul. Kayaknya ide ini orang lain udah punya deh gitu, atau ide itu kayaknya nggak menarik deh gitu. Jadi sering sekali kita self talk yang akhirnya kita meragukan diri kita sendiri gitu. Iya, Nah, jadi emang gini Mbak Sofi, setiap orang itu pasti memang punya pesan ya, punya punya ide di kepala dan setiap orang itu unik. Jadi mungkin sama ya idenya, cuman pasti penyampaiannya akan berbeda nih Mbak Sofi. Karena yang kita pikirkan dengan yang orang lain pikirkan belum tentu sama gitu. Jadi dari satu ide yang sama mungkin juga menghasilkan karya yang berbeda gitu. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan inspirasi kamu atau mengeluarkan ide dan gagasan kamu gitu. Jadi
Pertama memang harus dimulai Mbak Sofi, harus mulai dituliskan dulu gitu. Karena kalau nggak dimulai itu ya akan hanya jadi apa ya, pemikiran-pemikiran aja gitu. Oke, oke, mulai besok saya akan coba tulis. Iya benar, Ini. benar. Jadi awal-awalnya itu biasanya nih kalau misalnya teman-teman ada yang tanya sama saya, Pen, gimana sih Pen cara biar konsisten menulis gitu. Hmm. Saya biasanya menyarankan teman-teman itu untuk menulis jurnal, Mbak Sofi. Saya juga pernah bilang kan ya ke Mbak Sofi, gimana sih Hmm. caranya gitu. Jadi hal pertama yang sederhana banget yang bisa kita lakukan untuk konsisten menulis itu adalah membuat jurnal harian. Jadi apa kita bisa meluangkan waktu misalnya 30 sampai 1 jam dalam sehari ya untuk menulis jurnal. Hmm. Yang paling gampang yaitu menulis jurnal harian kita. Jadi apa saja yang mungkin kita lakukan, apa saja yang saat itu kita rasakan gitu. Entah mungkin di hari itu kita mengalami kejadian apa, sesuatu yang sedih atau senang atau Hmm. apapun gitu, kita bisa tuangkan di sana. Jadi dari situ kita kan bisa nanti calling back lagi nih, kita bisa lihat-lihat lagi ya jurnal kita itu. Jadi mungkin dari situ juga bisa keluar inspirasi untuk menulis lagi, keluar ide untuk menulis lagi. Jadi karena keterbatasan memori kita di otak kan, jadi kita perlu membuat sebuah apa ya, jurnal juga Jurnal. ya Mbak Sofi. Jadi ketika kita mungkin mau menuliskan buku biografi atau Hmm. mungkin autobiografi, itu bisa bisa dilihat juga dari sana. Jadi saya punya contoh waktu saya membantu penulisan bukunya Mbak Betty ya, mungkin Mbak Sofi udah kenal ya kemarin. Jadi dia memang menulis buku tentang kehidupannya dia menulis kisah inspiratif. Ini ya bukunya ya, buku harian. Nah ini inspirasinya tuh memang dari jurnalnya Mbak Betty, Hmm. dari apa ya, kisah-kisah dia dari waktu muda sampai sampai sekarang. Jadi dia jatuh, dia bangun, dia apa, mengalami transformasi. Nah itu saya apa ya, saya lihat di sana dia inspirasinya itu dari jurnalnya dia. Kebetulan dia memang konsisten ya Mbak membuat jurnal. Dia sudah membuat jurnal itu dari SMP atau mungkin lebih muda lagi ya. Wow. Jadi itu memang bahannya banyak banget Mbak Sofi. Dari situ waktu awal ketemu nih, saya dikasih bahan-bahannya itu sama editor, saya juga bingung. Ya ampun, ini bahannya banyak banget gitu, dan ini mungkin bisa jadi lebih dari satu buku gitu. Iya, Dan betul. bener aja, jadi ketika dia udah kasih bahan tuh ke kami itu, dalam waktu 6 bulan itu dia langsung bikin 2 buku. Jadi yang satu buku yang tadi, yang satu lagi buku ini. Hmm. Nah Oh, itu oke. apa itu keuntungannya ya, keuntungannya membuat jurnal. Jadi konsisten membuat jurnal itu bisa menghasilkan karya yang mungkin kita nggak apa ya, nggak nyangka gitu ya bisa membuat membuat ini gitu ya. Yang ini tuh karena Mbak Betty itu memang suka membagikan quotes-quotes ya Mbak Sofi. Jadi eh, waktu itu saya bilang gini, Mbak Betty, kamu kan suka bikin quotes nih, tiap pagi pasti kirim ke grup nih Mbak Sofi. Jadi Hmm. kita setiap pagi nih pasti dikasih sarapan quotesnya Mbak Betty. Jadi saya pikir gini, Mbak Betty, kenapa sih kamu nggak bikin buku aja dari quotes-quotes kamu gitu? Lah itu dia, Pen, saya dari dulu tuh emang pengen bikin buku gitu. Jadi pertamanya tuh dia justru pengen bikin buku ini gitu, tapi yang keluar justru di duluan ya. Tapi sebenarnya dua-duanya bareng sih gitu. Nah, saya pikir gini, benar Mbak Betty, karena gini, dengan membagikan apa, kayak quotes atau apa motivasi gitu, itu bisa bisa mengubah orang lain juga. Jadi waktu itu dia cerita, waktu itu dia bilang, iya Pen, jadi waktu saya membagikan quotes-quotes itu ada beberapa orang yang balik lagi WA saya. Dia bilang, terima kasih ya Betty, karena quotes kamu saya merasa lebih kuat. Jadi
Jadi kadang yang kita pikirkan bukan apa-apa ya, kita mikirnya, aduh cerita saya tuh nggak ada apa-apanya nih, yang cerita saya tuh mungkin sederhana ya, siapa orang juga mengalami itu, tapi belum tentu Mbak Sofi, karena dari sudut pandang yang berbeda, cerita kita itu bisa menginspirasi orang lain. Contohnya tadi yang dari Mbak Betty itu, saya juga pikir, wah bener juga. Jadi sebenarnya dari setiap orang itu pasti punya pesan tertentu, punya apa yang ingin disampaikan. Dan itu juga mungkin juga bisa menjadi sesuatu inspirasi untuk orang lain gitu. Jadi jangan pernah kayak nggak pede gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya nggak bisa menulis apa-apa. Tapi ternyata ada orang lain yang menerima itu sebagai sebuah inspirasi gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman jangan jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu untuk mulai aja dulu, menulis dulu gitu. Nanti siapa tahu nih dari kekonsistenan teman-teman nih bisa jadi sebuah buku gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar bersama nih, kadang kalau bersama-sama kan lebih enak ya Mbak Sofi. Iya. Nah kebetulan saya juga tadi saya kan membuat gerakan nulis yuk. Nah itu saya mengajak teman-teman untuk berkarya bersama, membuat buku anak. Jadi ini proyeknya memang buku anak ya, sederhana. Jadi saya rasa siapapun bisa membuatnya gitu. Jadi bisa mulai bersama di sini, karena kalau kalau bareng-bareng itu kan lebih lebih enak ya Mbak Sofi, kita bisa bertukar pikiran, kita Iya. bisa brainstorm juga nih idenya apa gitu. Terus kemudian juga kalau kita kurang motivasi untuk menulis, bisa disemangatin lagi nih kalau bersama-sama gitu. Jadi Benar-benar. kalau teman-teman mau memulai karya pertama teman-teman atau memulai karya-karya lanjutannya, bisa juga nih bergabung di gerakan saya di Nulis Yuk. Yang kemungkinan ya saya akan mulai mungkin awal April ya Mbak Sofi. Jadi boleh banget kalau teman-teman tertarik mau gabung, bisa DM saya di Instagram saya di Penny Wulandari 626 Mbak Sofi. Oke, keren banget, keren banget. Ini saya jadi semangat pengen nulis nih. Oke, Ayo, Mbak ayo. Penny. Iya. Ini saya lihat juga ya, saya sapa lagi yang tadi belum saya sapa ya, ada Mbak Martia, Halo. Mati, ada Pak Ahmad, Pak Jack Ai, Pak Oh ya teman-teman, Ahmad, kalau ada pertanyaan boleh ya chat Martia. Oh di iya kolom betul. komentar Ada ya. Bea. Wah, Nanti ini orang-orang hebat nih. saya coba Yang saya jawab. tahu banget Oh ya. kisah. Iya, Halo, ini salam orang-orang kenal hebat yang saya ya. tahu banget kisahnya banyak nih. Kisahnya banyak. Nah, Mbak Penny, tadi kan saya bilang topik dari obrolan kita ini kan mewujudkan bebas finansial dengan menulis. Emang bisa Betul. gitu. Nah, saya pengen tahu dong Mbak Penny, apa sih sebetulnya keuntungan selain meninggalkan legacy dan juga menginspirasi orang Betul. lain? Tapi ada nggak? Karena kan sebagai financial freedom coach, saya pengen dong membagikan ilmu supaya teman-teman bisa bebas finansial melalui menulis Betul. misalnya, salah satunya. Betul, betul. Nah, Mbak. Iya, bener banget Mbak Sofi. Jadi eh, kalau menulis itu banyakkan orang mikirnya, bener nggak sih dari menulis bisa dapat duit pen gitu. Kalau yang saya alamin ya, saya membantu teman-teman gitu, iya mungkin banget mendapatkan income dari menulis. Jadi dari membuat buku, dari menulis itu kita bisa dapat income dari kalau kita di penerbitan kan paling teman-teman mungkin taunya royalti ya Mbak Sofi ya, dapat penghasilannya gitu, dapat kerjasamanya dalam bentuk royalti. Nah bisa juga nih teman-teman dapat income-nya itu dari penjualan bukunya. Jadi misalnya selain di penerbitan kita misalnya juga jual sendiri, nah itu kan bisa dapat profitnya ya, profit dari penjualan. Kemudian yang ketiga itu dari menulis kita bisa juga dapat income dari honor menulis. Jadi misalnya kita mau private label atau semacam ghostwriting gitu kan Mbak, jadi nah itu kita juga bisa dapat income-nya dari situ, karena
jadi ghostwriter ini nggak main-main juga, income-nya itu bisa bisa lumayan loh gitu. Terus yang keempat, kita juga bisa dapat income dari buku itu dalam bentuk affiliate nih Mbak Sofi. Jadi kayak affiliate itu kan semacam kerjasama ya, kerjasama, kita akan kasih komisi kalau ada penjualan dari misalnya buku kita kayak gitu, atau kitanya yang jadi affiliate, kita menjualkan buku orang lain. Nah itu bisa juga. Jadi kita bisa bangun tim affiliate kita, jadi kita kerjasama dengan para affiliate kita. Jadi nah dari situ juga bisa dapat income-nya Mbak Sofi. Kemudian yang selanjutnya itu dari buku itu juga ini ya Mbak Sofi, kan kita bisa menaikkan personal branding kita juga dari buku, dari sebuah buku itu. Nah dari situ setelah personal branding kita ada jadi gitu, kita bisa bisa menjadi yang lebih lagi nih. Misalnya kita bisa dikenal sebagai motivator, atau kita bisa jadi inspirator, dan itu membuat semakin meningkat ya personal branding kita Mbak Sofi. Nah dari situ kemungkinan besar juga akan mendapatkan potensi income lainnya gitu. Jadi semakin semakin bagus personal branding kita akan membuat dampak yang lebih lagi juga bagi kita gitu Mbak Sofi. Oke, menarik banget. Ini jadi memang sebetulnya kalau kalau saya banyak ngobrol dengan teman-teman. Mereka sering sering sekali mengeluh, aduh aku kerja nih dari pagi sampai malam, tapi rasanya kok tidak ekspresikan diri saya gitu. Kayak ini ya kerja setiap hari untuk kantor, untuk perusahaan. Kadang-kadang juga, aduh income saya segini, kapan saya bisa hidup nyaman ya, atau misalnya, aduh saya belum siapin nih untuk persiapan pensiun gitu. Jadi memang sebetulnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita mempersiapkan diri menuju kebebasan finansial. Yang saya Betul. yang saya kemarin banyak gali adalah memang untuk menuju kebebasan finansial itu yang perlu kita kita punya, yang pertama adalah mimpi. Kebetulan di sini ada Bufong nih, hai Bufong. Ini seorang Dream Achiever Coach yang luar biasa. Kemarin saya dibagi ilmunya bagaimana kita menggali sebetulnya mimpi yang kadang-kadang kita nggak tahu, oh gue tuh mimpinya Betul. itu toh gitu. Ya karena kita nggak tahu lah, kita jadi nggak mewujudkannya. Atau mungkin kita selama ini misalnya sebagai ibu rumah tangga yang akhirnya sebetulnya punya mimpi tapi terus terkubur gitu karena memang harus mengurus anak, Sibuk ya. suami, dan sebagainya. Atau mungkin juga seorang yang karyawan bekerja dan sukses, tapi sebetulnya itu bukan bidang yang dia inginkan, atau mungkin Betul. tidak belum bisa mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Nah, memang kalau kalau saya pelajari juga bahwa ternyata untuk kita tahu mimpi kita itu apa, kita juga harus menuliskan. Nah, menuliskan Betul. itu juga ada tekniknya ya, Mbak Peggy, untuk menuliskan Betul. mimpi-mimpi kita itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita harus sadari bahwa setiap dari kita adalah guru bagi orang lain. Karena kita bisa memberikan motivasi, menjadi inspirasi bagi orang lain, sekalipun kita tidak merasa bahwa kisah hidup kita itu menarik. Biarkan Betul. orang lain yang menilai menarik atau tidak gitu ya. Yang penting Iya. kita tuliskan gitu ya. Betul. Sebagai contoh tadi mungkin Mbak Penny cerita mengenai anak-anak gitu, memasak, atau mungkin bagaimana cara membuat bekal anak-anak untuk ke sekolah. Itu nggak, Iya. gue lo Betul. tahu, saya nggak tahu loh. Betul. 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 Nggak Betul. ngerti itu gimana caranya. Kadang-kadang begitu pulang sekolah makanannya masih banyak tuh, karena dia nggak tertarik untuk makan tuh. Iya. Nah, Iya. Iya. banyak tuh Benar. yang bentuknya macam-macam, lucu-lucu gitu. Seandainya itu dituangkan dalam buku, akan banyak ibu-ibu rumah tangga yang aduh nggak ngerti gimana caranya akan terinspirasi untuk bikin Iya. itu. Betul. Betul Nah, banget Mbak Sofi. ada pertanyaan nih dari Pak Dikta. Kita baca Oh ya. ya. Bagaimana untuk menentukan dalam pilihan itu ini? Apakah selain jurnal untuk menuliskan impian itu ini? Satu. Bagaimana untuk menentukan pilihannya itu apa ini gitu ya? Apakah selain jurnal, adakah cara lain untuk menuliskan impian itu? Gimana tuh Mbak? Oh oke. Ini ya, maksudnya bagaimana menentukan impiannya yang mana gitu ya Dipta ya? Ya mungkin jadi kalau saya
lakukan, impian saya itu jadi Oh iya benar. mungkin ya setiap orang juga impiannya pasti banyak gitu. Jadi kalau saya mulai ditulis tuh impiannya. Jadi bahkan setiap hari kalau misalnya teringat jadi impian itu biasanya saya tulis tuh Mbak Sofi. Jadi pas lagi mungkin lagi nonton gitu, wah ini keren nih. Saya mau ke sana lah misalnya kayak gitu, itu juga bisa jadi daftar impian. Jadi biasanya kalau saya eh, tidak membatasi impian ya. Jadi saya tulis seperti yang saya dengar juga dari Mbak Betty ya. Kan dia memang impiannya juga sudah banyak yang terwujud. Jadi pertama memang kita harus eh, menuliskan impian itu. Terus kita percaya akan impian itu. Dengan menulisnya konsisten juga, itu juga membuat kita bisa mengetahui nih mana ya, jangan-jangan ada impian saya yang sudah terwujud nih, atau kalaupun misalnya belum, bisa kita tulis lagi nanti di tahun depan misalnya ya. Biasanya kan kalau saya tuh di satu buku Mbak Sofi, jadi nanti berkala saya juga lihat lagi nih impian saya, oh ternyata sudah ada yang terwujud nih gitu, atau mungkin ada lagi yang baru lagi gitu. Mungkin kalau kalau dari saya sih jangan batasin deh ya Dipta, impiannya itu apa, jangan ditentukan juga. Coba aja tulis se se seimajinasi kita impian kita itu apa gitu, dan yang penting kita juga yakini kalau kita bisa mewujudkan impian itu, karena kalau kita nggak yakin susah juga ya impian itu akan terwujud gitu. Jadi dari kitanya juga mesti yakin gitu Oke. kalau kita bisa mewujudkan impian itu. Iya, karena Semoga menjawab ya Dipta. iya, thank you. Kayaknya cukup menjawab tuh Mas Pak Dipta ya. Kalau kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan. Tapi saya juga melihat memang ternyata kesuksesan kita mewujudkan mimpi itu terjadi 2 kali ya. Ketika kita Betul Mbak. memikirkannya di dalam pikiran dan kita Betul. tuliskan, kemudian Betul. eventually itu kan terjadi. Nah, Betul. permasalahannya kalau kita nggak pernah nulisin, nggak pernah Iya, mau betul. pikirkan, kapan itu akan terjadi. Nah, ada Betul. satu quote juga yang menurut saya tuh memberikan inspirasi yang luar biasa ke saya. Bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan kesuksesan kita. Tuhan sudah menyiapkan kebebasan finansial kita. Cuman tinggal kita percaya atau tidak, kemudian akan mengambilnya tuh kapan? Sekarang, nanti, atau Betul. enggak sama sekali. Nah itu Betul, memang betul. memang mau semua itu harus dimulai dengan ditulis gitu loh. Goals itu harus ditulis, mimpi-mimpi itu harus kita tuliskan sebelum kita mewujudkan. Nah, siapa tahu teman-teman yang ada di sini kita mulai tulis dengan tips-tips pasti dari Mbak Penny tadi. Apa tuh ya tadi ya, pilih tema, audience, segera mulai, tuangkan ide dan gagasan, inspirasi. Mudah-mudahan itu juga bisa membangkitkan kembali mimpi kita yang sempat hilang gitu Betul. ya, yang sempat terkubur Betul gitu banget ya. Mbak Sofi. Nah, Yang penting juga percaya ya akan mimpi kita itu. Jadi percaya yang kan, pasti kita harus percaya kalau impian kita itu pasti terwujud. betul betul. Iya, Nah, thank you saya mau Dipta, cerita semangat sedikit. terus ya. Thank you. Saya juga mau cerita share sedikit Mbak Penny. Boleh, boleh Mbak. Kebetulan saya ini 25 tahun terakhir sebetulnya bekerja di industri keuangan dan pasar modal. Tapi karena satu dan lain hal, karena sakit, kemudian saya tidak bisa meneruskan karir saya, gitu ya, dengan segala keputusan yang saya ambil yang saya pikir ini terbaik buat saya dan keluarga. Tapi masalahnya masih banyak nih sebetulnya ide-ide yang saya pikir saya perlu untuk menyalurkan gitu. Makanya cuman kadang-kadang saya memang nggak tahu mau mulainya dari mana. Makanya dari kemarin saya ngegangguin Mbak Penny aja. Mbak, aku mulainya dari mana nih Mbak? Gitu. Karena memang perlu sekali gitu untuk menyalurkan itu. Dan juga medianya yang saya pikir adalah menarik untuk sekarang dan ke depan itu sebetulnya media digital. Betul. Sosial media kita seperti Facebook, Instagram, kita juga yang profesional biasanya punya LinkedIn atau Twitter dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ketika kita menuangkan, membuat caption pun juga nggak gampang gitu ternyata. Membuat caption pun juga saya sering lihat juga apa namanya mungkin alurnya yang naik turun dan lain sebagainya, sehingga
yang mungkin sebetulnya kisahnya menginspirasi, tapi karena penyampaiannya, alurnya tadi kurang kurang flow-nya kurang menarik atau apa, sehingga orang mungkin nggak tertarik melihat isinya. Nah, saya pikir itu untungnya Mbak Teni, saya ketemu dengan komunitas Desu yang salah satu yang diajarin, jadi itu suatu komunitas yang banyak memberikan training-training mengenai digital marketing dan bisnis internet. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun brand kita di sosial media kita. Salah satu praktek yang saya lakukan adalah dengan buat sosial media ini dan kemudian rajin-rajin bikin IG live kayak gini gitu. Tapi itu Iya, di sana juga salah satunya ada tentang copywriting atau case writing. betul. Bagaimana kita menyampaikan ide kita yang hopefully orang akan terinspirasi, dan juga orang akan kalau kita menjual sesuatu, ide sesuatu, itu juga mereka akan menyukai dan membeli gitu. Jadi memang banyak sih sebetulnya cara kita untuk belajar ya, untuk Iya, belajar. bener banget. Yang penting Terutama emang keinginannya itu ada benar, ya, dan mulai. Karena kalau cuma mulai. keinginan doang nggak mulai juga susah. Nah, ini saya yakin Mbak Penny semua yang hadir di sini itu punya kisah yang menarik. Ini nama-namanya Betul. saya tahu banget yang karirnya juga juga menarik, atau ibu rumah tangga tapi yang senang memasak dan lain sebagainya. Ada Betul. juga yang apa namanya, advisor asuransi. Banyak sekali kisah yang bisa diceritakan gitu. Betul. Jadi memang memang yang penting kita harus percaya sama kita dan kita mulai ya, dan terus Betul, Mbak mengasah Sofi. mengasah apa namanya, kemampuan kita gitu. Betul. Gitu. Oke, Mbak Penny, apa lagi nih sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman supaya kita bisa percaya diri bahwa kisah kita layak untuk disampaikan. Iya, pesan saya selalu sama sih, Mbak Sofi. Jadi setiap orang itu pasti punya pesan. Setiap orang itu pasti ingin meninggalkan legacy. Jadi artinya setiap orang bisa berkarya untuk meninggalkan legacy. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk action, segera untuk melangkah lebih maju ya untuk mewujudkan impian teman-teman. Tuliskan semua yang ada di pikiran teman-teman, mulai dan semoga impian teman-teman juga bisa terwujud, karena dengan keyakinan dan action kita bisa mewujudkan impian kita, gitu Mbak Sofi. Nah, keren. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi sebelum ditutup. Kayaknya ceritanya masih banyak. Nah, ini dari Pak Dita, semangat terus mewujudkan semua impian, harapan, dan konsisten. Insya Allah. Terima kasih. Saya terima kasih banyak Mbak Penny ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Sofi. Semoga semakin sukses dengan bookpreneurnya. Nanti saya ikut untuk kelas-kelas yang akan dibuat ya. Dan Boleh, terima pasti saya kasih. ikut Semoga gerakan. bisa berkolaborasi bersama ya Mbak Sofi, Oke, teman-teman juga. nulis yuk. Gerakan nulis yuk Iya, di bulan April. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di IG terima Live kasih ya selanjutnya. teman-teman. Thank you Mbak Sofi. Thank you, Mbak Penny.